Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan membahas ujian tengah semester pada mata kuliah Strategi dan Media Pembelajaran. Yang terhormat Bapak Dr. Rian Arthur, SPD MPD. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Lai 15036210020. Baik, untuk judul UTS saya yaitu analisis model pembelajaran dan menyusun sintaks pada mata pelajaran aplikasi perangkat lunak dan interior gedung. Baik, table of content yang pertama yaitu analisis konten yang mana terdapat penjelasan terkait kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, mata pelajaran yang dipilih, jurusan yang akan diajar. Yang kedua, model pembelajaran. Model pembelajaran ini di dalamnya terdapat pemilihan model pelajaran yang sesuai dengan kompetensi dasar. Yang ketiga, sintaks pembelajaran, yaitu berisi kegiatan-kegiatan pada saat pelajaran berlangsung. Yang keempat, argumentasi, yaitu berisi alasan serta argumen yang mendukung. Analisis konten. Pada analisis konten ini saya memilih terdapat kompetensi dasar. Yang saya pilih itu mengoperasikan perintah aplikasi penggambaran 2 dimensi. Sedangkan untuk indikator pencapaian kompetensi yaitu mengoperasikan perintah pada aplikasi AutoCAD untuk gambar 2 dimensi. Lalu yang ketiga ini mata pelajaran yang saya ambil aplikasi perangkat lunak dan interior gedung atau biasa dikenal dengan aplik. Yang keempat, program studi, yaitu yang saya pilih yaitu desain pemodelan dan informasi bangunan. Kenapa? Karena sesuai dengan ranah PTB. Baik, selanjutnya ada penjelasan yaitu pada mata pelajaran aplikasi perangkat lunak dan interior gedung, salah satu materi yang dipelajari mengoperasikan perintah aplikasi penggambaran 2 dimensi. Pada mata pelajaran ini, peserta dijelaskan tools-tools yang dapat membantu dalam mengoperasikan software AutoCAD. Selain tools-tools yang dipelajari, masih banyak yang dipelajari pada kompetensi dasar ini, seperti mengetahui letak simbol-simbol gambar yang digunakan pada soft drawing. Yang kedua, mengetahui cara menggambar sesuai dengan skala yang telah ditentukan oleh pendidik. Yang ketiga, membuat mirroring dari sebuah objek, dan masih banyak lain. Tujuan dari mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan dapat mahir dalam mengoperasikan perintah aplikasi AutoCAD dari proyek yang telah diberikan. 2. Model pembelajaran. Model pembelajaran yang digunakan adalah model pembelajaran berbasis project atau dikenal sebagai project based learning. Model berbasis proyek atau project based learning merupakan pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai inti dari sebuah pembelajaran. Model belajar ini juga menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya dalam beraktivitas secara nyata. Sedangkan menurut Dewi 2020, model pembelajaran berbasis proyek ini atau project based learning ini adalah model pembelajaran yang memotivasi peserta didiknya untuk belajar secara mandiri, berkolaborasi, dan kreatif. Selain itu, model pembelajaran ini peserta didik dapat memiliki sifat kooperatif. Apa itu sifat kooperatif? Sifat yang mana peserta didik akan membantu satu sama lain dengan peserta didik lainnya. 3. Sintaks pembelajaran. Nah, dapat dilihat terdapat tabel nomor langkah kerja dan kegiatan pembelajaran. Untuk yang pertama, poinnya pendahuluan. Di dalam pendahuluan, pendidik ini
memiliki kegiatan. Yang pertama, pendidik membuka pertemuan dengan mengucap salam. Yang kedua, pendidik minta salah satu peserta didik untuk memimpin doa sebelum pembelajaran dimulai. Yang ketiga, pendidik melakukan presensi kehadiran peserta didik. Yang keempat, pendidik menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Yang kelima, pendidik menjelaskan materi pembelajaran terkait perintah-perintah pada aplikasi penggambaran AutoCAD 2 dimensi. Lalu selanjutnya kegiatan peserta didik, yaitu yang pertama, peserta didik menjawab salam yang diucapkan oleh pendidik. Yang kedua, peserta didik berdoa bersama. Yang ketiga, peserta didik memberikan respon presensi guru dengan mengucapkan hadir. Yang keempat, peserta didik memperhatikan penjelasan guru terhadap tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Yang keempat, peserta didik memperhatikan penjelasan guru mengenai materi yang akan dipelajari. Baik, selanjutnya yaitu pada kegiatan inti. Dalam kegiatan inti berbagai macam poin-poin. Poin pertama yaitu menentukan pertanyaan mendasar. Kegiatan yang dilakukan yaitu pendidik menghubungkan materi yang akan dipelajari dengan materi sebelumnya. Yang kedua, pendidik menjelaskan perintah-perintah dalam AutoCAD. Yang ketiga, pendidik memberikan pertanyaan esensial yang dapat memberi penugasan ke peserta didik dalam melakukan aktivitas. Yang keempat, pendidik membagikan LKPD. Yang kelima, pendidik menjelaskan langkah-langkah pengisian LKPD. Untuk kegiatan peserta didiknya, yang pertama, peserta didik terlibat aktif dalam sesi tanya jawab yang sebelum pemaparan materi. Yang kedua, peserta didik memperhatikan materi yang diberikan oleh pendidik. Yang ketiga, peserta didik menjawab pertanyaan dengan menggunakan pendapatnya sendiri. Yang keempat, peserta didik mengisi LKPD sesuai arahan yang telah diberikan oleh pendidik. Baik, poin kedua, mendesain perencanaan proyek. Yang pertama, sebagai pendidik memberikan sebuah aturan. Yang kedua, pendidik menampilkan video tentang penggunaan perintah-perintah pada AutoCAD. Yang ketiga, pendidik memberikan lembar asistensi yang akan ditandatanganinya. Yang ketiga, pendidik memberikan proyek rumah sederhana 2 lantai. Sedangkan untuk kegiatan peserta didik, yang pertama, peserta didik memahami aturan yang telah diberikan oleh pendidik. Yang kedua, peserta didik mengamati video tentang penggunaan perintah-perintah pada AutoCAD. Yang ketiga, peserta didik mencetak lembar asistensi yang telah diberikan oleh pendidik. Yang keempat, peserta didik memahami proyek yang telah diberikan oleh pendidik. Baik, poin selanjutnya yaitu menyusun jadwal. Pada menyusun jadwal ini, pendidik memiliki kegiatan. Yang pertama, pendidik membuat timeline untuk menyelesaikan proyek. Yang kedua, pendidik membuat deadline untuk menyelesaikan proyek. Untuk kegiatan peserta didiknya, peserta didik mencatat timeline yang telah diberikan oleh pendidik. Yang kedua, peserta didik mematuhi deadline yang telah diberikan oleh pendidik. Baik, poin yang keempat yaitu memonitoring peserta didik dan kemajuan proyek. Yang pertama, sebagai pendidik memantau kegiatan setiap siswa dan melakukan penilaian proses. Yang kedua, pendidik menandatangani lembar asistensi yang telah diberikan sebelumnya. Yang ketiga, yaitu pendidik memberikan sesi konsultasi mengenai proyek yang telah diberikan. Untuk kegiatan peserta didiknya itu, yang pertama, peserta didik memperhatikan hasil proyek yang telah untuk meminta tanda tangan pada lembar asistensi. Yang kedua, peserta didik berkonsultasi ketika memiliki kesulitan dalam mengerjakan proyek. Untuk poin kelima ini, menguji hasil. Poin untuk pendidik yaitu pendidik menilai hasil proyek yang sudah dikerjakan oleh peserta didik. Yang kedua, pendidik memberikan tanggapan atau umpan balik kepada proyek yang sudah dikerjakan. Untuk kegiatan dari peserta didik, yaitu peserta didik mengumpulkan proyek yang sudah dikerjakan. Yang ketiga yaitu penutup. Kegiatan pendidik ini, pendidik mengevaluasi hasil pembuatan proyek dan menarik kesimpulan dari kegiatan pembelajaran. Lalu selanjutnya pendidik menutup pembelajaran menggunakan salam.
Untuk kegiatan peserta didiknya, peserta didik mencatat evaluasi yang telah diberikan oleh pendidik. Lalu peserta didik menjawab salam yang telah diucapkan oleh pendidik. 4. Argumentasi. Pada argumentasi ini menyatakan penerapan model pembelajaran berbasis proyek ini dapat dikatakan cocok karena PJBL atau Project Based Learning dapat memotivasi peserta didik untuk belajar secara mandiri, berkolaborasi, dan kreatif. Selain itu, model pembelajaran ini yang berpusat pada peserta didik atau biasa dikenal Student Centered Learning sesuai yang ada pada kurikulum 2013. Peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi yang menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Melalui model ini, proses inquiry dimulai dengan memunculkan pertanyaan-pertanyaan penuntun atau guiding question dan membimbing siswa dalam sebuah proyek kolaboratif yang mengintegrasikan sebagai subjek atau materi dalam kurikulum. Contoh penerapannya itu melalui model pembelajaran basic proyek ini dapat mempercepat kemahiran tangan peserta didik dalam menggunakan aplikasi AutoCAD. Contohnya, ketika peserta didik diberikan proyek, awalnya peserta didik masih belum paham menggunakan aplikasi ini. Namun seiring berjalannya waktu, proyek demi proyek yang dikerjakan, tangannya semakin terbiasa untuk menggunakan aplikasi tersebut. Selain itu, kompetensi dasar ini saya nilai bersifatnya praktek yang mana psikomotorik peserta didik akan terus dilatih. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.